Ya, di materi selanjutnya kita bahas tentang bandwidth management Qt, tapi masih ada kaitan dengan Mangle ya. Jadi kalau di materi sebelumnya membahas makrouting itu fungsinya untuk pemisahan traffic. Nah, untuk manajemen Q3 ini kita menggunakan mark paket. Jadi mark paket untuk menandai traffic kebutuhan bandwidth management. Nah, kita memahami dulu pengertian dari Q3 ya. Jadi Q3 itu berfungsi untuk mengimplementasikan fungsi yang lebih kompleks. Nah, ini. Jadi salah satu kuncinya adalah kompleksnya, dalam artian kompleks ini pertama dari jumlah user. Jumlah usernya mungkin lebih dari 50 ya, lebih dari 100. Nah, ini bisa kita gunakan teknik yang Q3 supaya jaringan lebih optimal. Atau kompleks di sini dari sisi traffic. Jadi traffic yang diaksesnya banyak ya. Misalnya akses seperti ini, layanan streaming, game online, browsing, download, video conference. Meskipun usernya 10, tapi trafficnya padat. Nah, ini bandwidth Q3 cocok untuk diimplementasikan. Kemudian Q3 ini merupakan salah satu metode untuk setting implementasi bandwidth dengan fleksibilitas yang cukup tinggi, dalam artian bisa mengcover gitu atau bisa memaksimalkan bandwidth yang ada di jaringan kita, terutama dari sisi uploadnya ya. Jadi uploadnya itu lebih akurat. Kalau kemarin di sisi Simple Q masih ada kebocoran untuk nilai upload. Nah, kalau untuk Q3 itu bisa lebih akurat, itu kelebihannya. Dan syarat utamanya Q3 itu wajib menggunakan Mangle. Kalau Simple Q tidak perlu menggunakan Mangle, udah bisa melakukan limitasi bandwidth management. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika ada laptop, nah di sini kan, dia melakukan streaming atau download ya, sebesar misalnya ini kan download 256, uploadnya 128. Ingin kita lakukan limitasi. Jadi kecepatannya harus segini. Nah, makanya kita menggunakan teknik yang namanya bandwidth management atau di sini kita menggunakan Q3. Jadi menandai paket uploadnya kita tandain, kemudian paket downloadnya juga kita tandain. Jadi ada dua mangle di sini. Jadi mangle untuk upload dan mangle untuk download. Jadi semakin banyak traffic yang kita tandain, maka mangle-nya semakin banyak juga. Itu salah satu kelemahan Q3 itu, dalam artian membebani resource mikrotiknya router botnya. Jadi pastikan kalau menggunakan Q3 dan banyak mangle, menggunakan tipe mikrotiknya yang harus spesifikasinya tinggi ya. Kalau menggunakan yang level 4 itu masih bisa, tapi jumlah mangle-nya jangan terlalu banyak nantinya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi secara umum keseluruhan Q3 itu nanti menggunakan sistemnya struktur hierarki, hampir sama dengan kemarin menggunakan sistem HTB ya, di sama. Hanya bedanya kalau di Q3 ini paket data yang masuknya itu diproses bersamaan, jadi tidak menunggu antrian. Kalau Simple Queue kemarin menggunakan sistemnya antrian, jadi dari urutan nomor 1, 2, 3 itu dibacanya satu-satu. Kalau Q3 itu makanya dikatakan lebih stabil karena dibacanya paralel bersamaan. Jadi kalau dalam satu mesin antrian di teller bank gitu kan, ya itunya yang tellernya banyak gitu kan. Jadi bisa siapa saja bisa ini ya, bisa dilayani itu aja Q3 itu. Nah, yang pertama yang harus kita pahami balik lagi ya. Jadi Mangle kita harus pahami lebih dalam berkenaan dengan Q3 ini karena nanti banyak menggunakan marking, mark connection maupun mark packet. Tapi secara keseluruhan Mangle itu dipakai 3. Itu untuk bandwidth management, kemudian untuk firewall,
satu lagi untuk routing. Kalau untuk VPN, untuk tunnel itu nggak perlu pakai Mangle ya, tidak wajib maksud. Tapi ada aja kan bisa menggunakan Mangle. Tapi yang wajib itu nanti untuk yang 3 hal ini. Kalau menggunakan firewall, routing, bandwidth management itu harus pakai Mangle. Nah ini diagram Mangle-nya kita pelajari lebih eh, detail ya. Nah jadi Mangle itu artinya menandai traffic. Ada 3 jenis Mangle yang harus dikuasai dan dipahami. Pertama, MAC connection menandai satu awal koneksi, kemudian MAC paket itu menandai dari koneksi-koneksi yang sudah terbentuk, dan MAC routing itu menandai paket untuk jalur routing. Jadi kalau dianalogikan, MAC connection itu menandai per orangnya. Jadi misalnya ada satu rombongan sekolah saya. Nah, yang ditandain itu MAC connection itu ininya, orangnya, nama orangnya ini siapa, dari mana gitu kan. Nah, kalau MAC paket itu ibaratnya menandai grupnya, dari sekolah mana misalnya. Oh, dari sekolah SLTP 1 Bandung, ada berapa orang nanti di dalam grup itu, misalnya ada 20 gitu ya, itu ditandain SLTP 1 Bandung 20 orang. Maksudnya itu MAC paket itu jadi grup, menandai grupnya. Nah, dari MAC paket ini nanti kebutuhannya ini untuk Q3. Jadi Q3 itu nanti membutuhkan MAC paket ya. Kalau MAC routing ini bisa juga sih pakai MAC connection, tapi umumnya MAC routing berdiri sendiri, tidak perlu menggunakan MAC connection juga udah bisa jalan. Tapi kalau MAC paket wajib menggunakan MAC connection. Jadi urutannya itu MAC connection, MAC paket. Seperti tadi di load balancing kan, MAC connection nanti dipakai oleh MAC routing gitu kan. Nah, untuk routing MAC-nya ini bisa seperti itu. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan yang ini, jadi menandai awal koneksi. Oke, untuk latihan bandwidth manajemen dasarnya, nah ini kita coba seperti ini dulu ya. Eh, Nah ini ya. Jadi nanti kita coba di mikrotik kitanya yang dasar dulu ya. Untuk Q3-nya membuat mangle-nya. Nah ini parameter yang akan kita tandai nanti berdasarkan source address. Jadi ketika ada klien yang mengakses dari network ini, mau mengakses apa saja, mau browsing atau mau streaming, nanti akan terkena MAC connection-nya. Nah, nanti dikasih nama misalnya di sini MAC connection-nya adalah LAN ya, atau koneksi dari LAN. Kalau yang in interface ini tidak wajib ya, bisa diisi atau tidak masalah. Kalau diisi lebih bagus gitu kan. Jadi menunjukkan bahwa maksudnya ini in interface ini alamat IP source address ini milik dari interface ini gitu. Kalau tidak diisi berarti diwakili sudah di source address ini. Nah, nanti dari MAC connection baru kita buat MAC paketnya. Nah, MAC paket ini sama seperti cairnya tadi, bisa pre-routing juga atau forward. Kita pakai pre-routing di sini. Ininya, nah connection mark-nya manggil dari koneksi yang ada di sini. Ini kan namanya LAN connection, berarti ini dipanggil lagi LAN connection. Kemudian dikasih nama actionnya mark paket, new paket mark-nya adalah LAN paket gitu. Jadi ada 2 mangle yang dibuat, satu mark connection, yang kedua mark paket itu untuk bandwidth management. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi mangle-nya yang pertama ada mark connection ini ya. Berarti ini counternya udah jalan ya. Pastikan traffic counter berjalan, artinya paket sudah ditandain. Ini mark paket. Nah, baru setelah mark connection-nya dibuat sama mark paketnya, kita buat Q3-nya. Nah, di sini Q3-nya itu. Jadi nanti masuk ke menu Q, nanti pilihnya Q3 ya. Q3 nanti tambahkan. Jadi Q3 itu kita harus mau mendefinisikan dua bandwidth total. Jadi pertama ada total bandwidth untuk mengarah ke downloadnya.
Kemudian yang kedua buat total bandwidth untuk upload. Perbedaannya kalau untuk download, parent-nya nanti diarahkan ke interface yang global. Global itu artinya semua interface ya. Misalnya di MikroTik kita punya 5 interface. Nah, itu diwakili oleh global. Kalau total bandwidth upload, itu parent-nya diarahkan nanti ke internet. Misalnya internetnya di Ether 1. Nah, itu mengarah ke internet ya. Terus queue type-nya sudah default menggunakan VCQ kalau Q3. Baik VCQ download maupun di sini VCQ upload. Kemudian max limit, nah ini bisa kita tentukan kecepatannya berapa. Kalau untuk total ini ke bandwidth yang kita dapat dari ISP. Misalnya ISP kita langganan 100 mega, berarti di sini harus isikan 100 mega. Kalau jumlah uploadnya sesuai dengan dari bandwidth dari ISP. Biasanya kalau ISP tertentu kan seperempat ya. Seperempatnya berarti 20 mega, ininya adalah 5 mega nilai uploadnya. Nah, jadi itu tahapannya. Jadi membuat Mangle, membuat Q3 untuk total bandwidth-nya, baru setelah itu baru ke paket MAC-nya yang dipilihnya ini. Tadi kan nama paketnya LAN paket yang di sini. Nah, ini kan namanya, oh ini nggak kelihatan namanya LAN paket, ini nama MAC paket. Maka dipanggil oleh Q3-nya di sini namanya LAN paket, baik download maupun upload. Dengan kecepatannya disesuaikan nanti mau up to atau statis. Di sini dipilihnya statis. Jadi kecepatannya untuk LAN ini 10 mega gitu. Kalau yang ini 3 mega. Nah, jadi hasil outputnya seperti ini. Nanti pas begitu kita setting ya. Jadi ada total bandwidth download, ini di tab Q3 ada total bandwidth download. Ini 20 mega. Nah, ini untuk bridge LAN download trafficnya 10 mega. Ini average rate berarti kan udah terbaca sedang ada koneksi. Ini bridge LAN upload sama 5 mega, ini dikasih 3 mega. Ini counternya pastikan semuanya berjalan seperti ini. Jadi kesimpulannya Q3 itu dirancang untuk melaksanakan tugas antrian yang lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih ini ya, lebih jauh tentang traffic mangle. Oke, silakan kita praktek dari studi kasus barusan ya. Jadi, nah dari sini jadi tahapannya. Jadi pertama ketahui dulu total bandwidth dari ISP. Asumsinya kita buat di 10 mega aja ya. Jadi anggaplah total bandwidthnya nanti 10 mega. Kemudian nanti langkah selanjutnya buat mangle-nya dulu. Buat mangle MAC connection dan MAC paket dengan parameternya nanti source address-nya diarahkan ke jaringan lokal. Jadi kalau kembali lagi ke virtual box-nya, ini kan. Nah, kita lihat di router yang ini, yang router distribusi, kan Ether 4-nya. Nah, ini kita lihat IP-nya berapa. Nah, ini berarti oh ini router pusat. Harus ke router. Nah, ini ya. LAN router distribusi yang ini adalah 100. Berarti parameter source address-nya ini 100 gitu. Oke, balik lagi ke itunya, ke routernya silakan. Jadi yang diakses router ini ya, router distribusi yang diaksesnya. Yang diaksesnya router distribusi, kita belajar untuk Q3 sekarang. Kalau sudah masuk ke router distribusi, pilih Q ya. Oke, pilih Q. Nah, pilihnya di sini adalah Q3. Oke. Jadi kita di sini mendefinisikan dulu total bandwidth dulu ya. Jadi nggak apa-apa. Sebelum membuat mangle juga nggak apa-apa, di sini kita mendefinisikan total bandwidth, karena kalau total bandwidth kan tidak dipengaruhi oleh mangle. Yang dipengaruhi oleh mangle itu baru di bawah total bandwidth-nya. Oke, kita tambahkan silakan.
Jadi masuk ke Q3. Nah, di sini ya tambahkan. Kita kasih nama di sininya total bandwidth download dulu ya. Total bandwidth untuk download. Nah, parentnya nanti untuk download itu diisi ke global. Nanti untuk parentnya. Parentnya diisi global. Paket MAC-nya nggak perlu diisi karena tidak membutuhkan MAC paket untuk total bandwidth. Nah, Q-type-nya diisi dengan PCQ download default. Jadi, kalau kita menggunakan Q3 otomatis sistemnya harus menggunakan PCQ ya, supaya bandwidth-nya dibagi secara merata. Kemudian max limitnya diisikan 10 mega saja, karena asumsinya total bandwidth-nya adalah 10 mega. Oke, kalau sudah ini settingan seperti ini, kemudian di OK. Apply OK. Nah, ini yang globalnya. Kemudian tambahkan lagi, silakan. Oke, tambahkan lagi. Sekarang bikin yang total bandwidth untuk uploadnya. Kalau tadi download, sekarang bikin total bandwidth untuk upload. Untuk upload nanti diarahkan parentnya kemana. Nah, ini kita pilih ke ISP tertentunya. Misalnya kita akan limit untuk ISP 1 dulu ya. Jadi di jaringan ISP 1 nanti ya. Jadi yang masuk ke jaringan ISP 1 akan dapat bandwidth sesuai dengan limitasi yang kita berikan di upload ya. Saya ISP 1 dulu, total bandwidth upload di ISP 1 berarti max limitnya berapa? Misalnya max limitnya anggap 10 juga ya. Jadi simetris ini total bandwidthnya antara download dan uploadnya simetris 10 mega. Contoh. Play. Oke. Nah, ini untuk total bandwidth upload di ISP 1. Oke, kita tambahkan lagi untuk total bandwidth di ISP yang keduanya ya. Jadi kalau untuk yang download cukup 1, kita pilihnya global. Tapi kalau untuk yang upload, kita buatnya satu lagi. Ini untuk ISP yang keduanya. Karena ada 2 ISP. Total bandwidth upload. Nah, ini diarahkan ke ISP yang kedua. Ininya PCQ upload ya. Coba dicek tadi ininya PCQ-nya, pastikan PCQ upload. Max limitnya adalah 10 mega juga. Oh, ini upload ISP 2. Kasih namanya harus berbeda. Jadi jangan sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau yang satu tadi kan total bandwidth upload ISP 1 ya. Nah, ini Q-type-nya belum dipilih. Ke PCQ upload juga. Oke. Nah, jadi langkah pertama bikin ini dulu. Cukup di Q3-nya untuk total bandwidth-nya dulu ya. Silakan. Kalau sudah, setelah ini dibuat, baru ke Mangle. Jadi Mangle-nya untuk menandai traffic yang dari jaringan lokalnya. Ya. Jadi masuk ke IP firewall Mangle. Nah, biarin nggak apa-apa. Di sini udah ada Mangle load balancing, nggak apa-apa, biarin. Oke, kita buat Mangle baru. Yaitu kebutuhan untuk bandwidth management tadi apa? Ya, jadi saya buat dulu catatan di sininya ya. Jadi kebutuhannya sekarang untuk
bandwidth management ya. Untuk bandwidth management. Nah, untuk bandwidth management itu berarti kebutuhannya kita membutuhkan dua menggal. Pertama, MAC connection. Nah, berdasarkan apa MAC connectionnya? Yaitu berdasarkan source address. Yaitu 192.168 yang di lokal itu 100 tadi. 100.0/24. Kita tandain berdasarkan networknya. Ini. Kemudian kita juga membutuhkan namanya MAC paket ya. MAC paket. Nah, MAC paket ini nanti kita kasih nama. Ini mengambil dari MAC connection kan. MAC paket ngambil dari MAC connection urutannya. Kemudian dari MAC connection ini kita kasih namanya adalah MAC paket. Nah, namanya adalah misalnya paket LAN gitu ya. Jadi nanti namanya adalah paket LAN. Nah, jadi itu logika trafficnya ya. Jadi kita buat MAC connection dulu. Setelah MAC connection dibuat, baru kita buat MAC paket dengan nama new MAC paketnya adalah paket LAN. Gitu. Ya, kita coba. Jadi di sini kita buat ya. Tambahkan di sini. Oke, chainnya adalah pre-routing ya. Chainnya pre-routing. Nah, di sini source address-nya kita input. Input ke alamat IP tadi. 192.168.100.0/24 karena kita tandain berdasarkan network address. Nah, ketika kita membuat source address, ini bisa juga tadi interface-nya mau diarahkan boleh. Berarti kalau mau diarahkan ke ether lokal. Jadi supaya lebih jelas ya. Jadi IP network ini miliknya interface ini lokal. Supaya kitanya nggak ini apa nggak bingung ya. Oke, berarti IP ini milik dari interface 4. Baru masuk ke tab action. Di tab action nanti kita pilih adalah MAC connection ya. MAC connection dengan namanya adalah koneksi LAN. Gitu ya. Oke, jadi parameternya ini aja. Actionnya pilih MAC connection, namanya koneksi LAN. Di menu generalnya adalah parameternya ini. Oke. Nah, satu lagi berarti MAC paket ya. Kita buat MAC paket, tambahkan. Nah, untuk MAC paket, chain-nya itu nanti bisa forward ataupun pre-routing. Jadi bisa dipilih salah satu ini. Silakan. Asal jangan output aja kan. Yang penting bisa forward atau pre-routing. Saya pilih pre-routing aja sama chain-nya pre-routing memanggil dari connection MAC yang sudah dibuat di sini. Nah, di sini namanya tadi apa? Koneksi LAN. Nah, ini jangan salah ini ya, salah memilih. Kalau ini kan untuk routing kan ya. Yang atas satu itu untuk routing. Ini berarti ini koneksi LAN. Oke. Actionnya kita pilih MAC paket. MAC paket dengan namanya adalah paket LAN. Atau paket untuk bandwidth di LAN gitu ya. Bisa lebih diperjelas boleh seperti ini. Pas truk dihilangkan, kemudian oke. Nah, ini kita kasih nama mangle-nya adalah mangle menandai traffic untuk bandwidth management. Jadi kita sudah belajar MAC connection dan MAC paket di sini. Oke, ini sudah ya. Pastikan di sini counternya kan masih 0. Artinya belum ada traffic. Coba aja kita jalankan Windows-nya ya untuk melihat trafficnya ini jalan atau enggak. Kalau 0 berarti belum ada traffic. Kita coba jalankan. Tes untuk tes ya. Untuk ini Windows-nya. Nah, ini kita coba jalankan.
browsing aja. Nah, kita browsing ke kemana aja lah ya. Yang penting browsing gitu ya. Wah, ini kan prosesnya sudah berjalan nih. Kita lihat trafficnya lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini terlihat di sini trafficnya. Kalau tadi kan nol sebelum dijalankan di kliennya. Sekarang udah trafficnya udah jalan. Berarti MAC connection dan MAC paketnya sudah berhasil menangkap traffic paket data gitu. Jadi kalau di sininya masih nol, berarti ada kesalahan konfigurasi. Mungkin di sisi MAC connection-nya gitu ya, yang harus dicek. Kemungkinan salah target address. Nah, ini kita harus cek. Tapi kalau udah seperti ini udah benar. Udah jalan. Nah, sudah menggelnya dibuat, balik lagi ke queue-nya tadi. Kan ini kita tujuannya melimitasi jaringan ini kan ya, jaringan 100 ini. Kita limitasi nanti bandwidth-nya akan di limit untuk network ini. Berarti kita masuk ke queue lagi, pilih Q3 di sini kan. Nah, baru kita tambahkan rule baru untuk jaringan tersebut, yaitu LAN tadi. Dengan namanya adalah misalnya LAN download ya, LAN download. Nah, parent-nya nanti bukan ke global lagi, tapi nanti parent-nya diarahkan ke total bandwidth download di sini. Total bandwidth. Jadi di bawah dari total bandwidth download. Baru di sini paket MAC-nya wajib diisi mengarahkan ke paket bandwidth LAN ya. Nih, paket bandwidth LAN. Oke, queue tab-nya sama, kita pilih PCQ download. Nah, di sini max limitnya anggaplah kita isi statis ya. Statis bandwidth-nya misalnya diisi 3 mega. Jadi untuk LAN download ini yang ada di network LAN download di IP tadi 192.168.100, networknya akan dilimit semuanya menjadi 3 mega untuk semua jaringan yang terkoneksi ke network tersebut. Oke. Nah, LAN download sudah dibuat, baru kita bikin untuk masing-masing LAN uploadnya. Sama, untuk LAN uploadnya. Berarti kita kasih nama lagi LAN upload ISP1 ya. Nah, ini parent-nya ke total bandwidth upload ISP1 ya. Kemudian, nah ini kan paket MAC-nya masih mengikuti paket yang tadi ya. Jadi kita pilih di sini paket bandwidth LAN ya. Oke. Ini paket MAC-nya isi ke paket bandwidth LAN sama. Kemudian queue tab-nya kita pilih PCQ upload. Max limitnya kita isi misal uploadnya 1 mega contoh ya. Kita batasin. Jadi ada max limit, ada limit add ya. Bedanya apa? Kalau max limit itu kan berarti eh, total yang diperoleh dari bandwidthnya. Kalau limit add itu biasanya nilai terkecilnya mau disamain sama misalnya 1 mega boleh. Tapi biasanya ini dikosongkan aja. Ini udah diwakili oleh max limit aja. Oke. Nah, ini untuk bandwidth ISP1. Nanti untuk bandwidth ISP2-nya sama ya. Kita tinggal copy aja dari sini. Kalau sudah ini aja di copy dari sini. Nah, tinggal diganti namanya. Namanya berarti LAN upload ISP2 ya. Ininya total bandwidth upload ISP2.
Jadi tergantung jumlah ISP-nya. Kalau upload itu kalau hanya satu ISP berarti nggak perlu mendefinisikan ISP 2 karena di sini jaringannya ada 2 ISP ya kita harus bikin ya. Nah, max limitnya sama seperti ini. Nah, seperti ini udah selesai. Jadi di sini kita melimit berdasarkan network LAN-nya. Jadi per network gitu. Di sini counternya nanti belum karena belum kita uji coba ya. Nanti kita lakukan uji coba. Coba kita lakukan uji cobanya menggunakan fast.com nanti. Oke, sampai sini dulu. Ada yang perlu diulang lagi, silakan. Atau yang ditanyakan dari pembuatan Q3 dan Mengel sebelum ke pengujian ya. Jadi tadi saya ulangi lagi di firewall Mengel kita buat menandai traffic untuk bandwidthnya ya. Berarti yang dibuatnya dua Mengel yang dibuatnya. MAC connection dan MAC paket. Jadi ini MAC connection rule-nya seperti ini. Oke, actionnya adalah MAC connection. Nah, kalau MAC paket rule-nya tinggal manggil aja. Ini channelnya pre-routing, ini manggil ke sini. Actionnya adalah MAC paket. Baru dari MAC paket ini udah dibuat, baru ke Q3 ya. Q. Nah, membuat total bandwidth download maupun total bandwidth upload SP1, SP2. Ini parameternya seperti ini. Nah, setelah itu dibuat semuanya, total bandwidth-nya ini. Nah, ini baru kita buat untuk parent di bawahnya, yaitu untuk LAN download-nya. Nah, ini pastikan di sini, yang paling utama di sini, paket MAC-nya diisi ya. Jadi paket bandwidth LAN ini dari mana? Pertanyaannya, yaitu dari MAC paket di Mangle ini, di IP firewall Mangle ini. Dapatnya, nah ini, dengan namanya adalah di sini. Jadi kalau nama ini dirubah, berarti di sana pun nanti ikut berubah. Oke, kita pengujian ya. Langsung kita pengujian, tes. Jalankan lagi kliennya. Nah, ini kita pakai situs ini aja ya, pas.com. Biar kebaca. Berarti tadi harusnya dilimitasi berapa? 3 mega ya untuk downloadnya. Nanti fastnya harus ngedeteksi bandwidthnya totalnya di sini 3 mega. Maksimal 3 mega ya. Tapi kalau misalnya di bawah 3 mega itu nggak apa-apa gitu. 1 mega. Kalau kita bisa sambil lihat di ininya, di mikrotiknya juga. Nah, di sini terlihat. Ini quarternya sudah jalan. Pokoknya cara melihatnya di menu average rate-nya aja. Patokannya di sini. Berarti ini baru menjalankan yang LAN download-nya ya. LAN download-nya. Sekarang baru ke LAN upload-nya. Sini LAN upload-nya. Nah, jadi kalau udah counternya seperti ini udah berjalan. Jadi kalau Q3 itu akurat. Kalau kita udah setting 3 mega, maka akan dapat 3 mega selama benar ya ininya susunan source address-nya gitu. Ini ya.
Oke, jadi untuk sesi pertama ini sampai ke dasar Q3 ya untuk bandwidth manajemennya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk materi saya cukupkan demikian. Bang, mau tanya nih, Ya, kalau misalnya ada dua ISP nya cenderung downloadnya lebih tinggi daripada uploadnya, kemudian ISP yang satu lagi cenderung lebih besar uploadnya sama daripada downloadnya. Nah, kemudian kalau itu misalnya kita gabung misalnya, kalau misalnya pas begitu kita lagi download, kita mengambil di ISPA, kemudian kalau pas kita lagi upload file, kita mengambil traffic dari ISPB gitu. Apa itu semacam itu kerjanya ya? Atau gimana cara settingannya? ya. Jadi kalau yang tadi di setting seperti ini memang general ya. Jadi ketika ada dari klien yang di network tadi ya, yang 100 nih. Jadi saya terangin yang dulu yang ini. Maka dia sesuai dengan limitasi ini gitu ya. Sesuai dengan limitasi ini dia akan dikasih 3 mega. Jadi kalau ada satu klien berarti kan dia up to ke 3 mega. Kalau nanti yang ada 2 klien berarti tinggal dibagi 2. 3 dibagi 2 berarti 1,5 ya. Kalau ada 3 klien berarti 1 mega. Karena yang di limit itu berdasarkan network address gitu. Nah, kalau pertanyaan dari Mas Kori tadi, ketika ada paket yang besar gitu kan, misalnya contoh klien mendownload ini misalnya atau akses YouTube lah gitu ya. Jadi ketika mengakses YouTube itu kan itu perlayanan harusnya. Perlayanan berarti YouTube-nya aja yang dilimit misalnya berapa gitu kan. Itu tekniknya beda lagi Mas. Jadi tekniknya kita harus menandai di menggelnya itu trafficnya berdasarkan layanan dulu gitu ya. Nah, jadi menggelnya nanti kita buat beberapa menggel dulu. Jadi traffic untuk YouTube berapa ya, traffic untuk game online ya. Jadi kalau yang di sini trafficnya general yang di sini. Jadi semua layanan mau mau YouTube, game online streaming diwakili oleh IP address network ini gitu. Jadi kalau mau dipisah-pisah lebih baik dipisah-pisah traffic sih bagusnya ya. Jadi ketika mengakses YouTube maksimal untuk YouTube ininya berapa bandwidthnya gitu Mas. Jadi harus dibuat dulu Menggel per layanannya dulu nanti. Ada di modul ini nih tahapan selanjutnya nanti ya kita akan bahas. Jadi kalau yang tadi, nah ini udah selesai tadi sampai sini. Nah di yang di lab ini sebentar ini, nah ini lab yang berikutnya ini memisahkan traffic LAN dan wireless kita lewat dulu karena VirtualBox tidak mendukung wireless ya. Nah ini. Nah ini di kasus yang ketiga, jadi memisahkan traffic dan limitasi untuk browsing YouTube, game online, dan koneksi Zoom. Nah, jadi kita tandain per masing-masing layanan nantinya. Misalnya YouTube dulu kita tandain. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya zoom dulu. Nah, jadi kita bikin Menggel untuk YouTube dulu. Nanti outputnya seperti ini. Jadi kita bikin Menggel untuk YouTube. Kemudian Menggel untuk, contoh ini Menggel lagi untuk game online. Nah, game online juga nanti dibagi lagi. Ada beberapa ini, ada beberapa game kan. Tapi tetap namanya sama, mak paketnya ke satu game online, misalnya koneksi game gitu. Nah, nanti di Q3-nya baru di Q-nya itu berdasarkan seperti ini. Nah, oh ini di simple Q ya. Simple Q tetap bisa jadi YouTube gitu kan. Dikasih berapa paket marknya sama. Tapi bagusnya di Q3 aja. Nah, seperti ini. Kalau Q3 nanti seperti ini. Jadi total bandwidth, nah, di atasnya tetap total bandwidth dulu, nanti di bawahnya baru per ininya, per layanannya. Jadi misalnya paket Zoom berapa?
dikasih bandwidthnya 2 mega, paket WhatsApp berapa dikasih bandwidthnya gitu ya. Kemudian paket WA download berapa. Kalau nanti tambahin lagi tinggal kalau udah dibikin mengganya bikin untuk paket YouTube dan paket TikTok dan yang lainnya. Yang jelas kita tandain dulu di sini kunci utamanya. Nah ini. Nah untuk menandai di sini nanti saya jelaskan pakai teknik apa gitu ininya ya. Menggelnya berbeda karena dengan menggel yang sebelumnya gitu. Paling itu Mas untuk jawaban sementaranya. Oke, untuk sementara kita break dulu ya. Nanti dilanjut lagi 10 menit supaya nge-refresh dulu sebelum masuk ke pembahasan yang Menggel yang selanjutnya yaitu memisahkan traffic untuk limitasi browsing YouTube, game online dan yang lainnya. Silakan kita break dulu.